Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah hadir berkumpul bertatap muka di masjid Al-Bait ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirnya kita, kumpulnya kita di Masjid Al-Bait, kita selalu menyisipkan suatu harapan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar adanya duduknya kita, hadirnya kita di setiap majelis yang kita lakukan bisa menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pagi ini kita biasanya menjalankan dan melaksanakan program kajian subuh. Melaksanakan daripada kajian subuh, selesai sholat tahajud, selesai sholat subuh berjamaah, kemudian kita zikir dan ditutup dengan doa, kita langsung menjalankan daripada kajian subuh. Tetapi untuk hari ini, untuk pagi ini, hari Rabu, tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa sekarang? Ya. Tanggal 3 ya. Hari Rabu, tanggal 3 tahun 2021. Sengaja pagi ini kajiannya saya berikan dulu. Kita ganti dengan suatu pertemuan yang tidak biasa, yaitu perpisahan, di mana salah satu teman Anda seperjuangan yang ada di BPA ini atas nama Sandi Mulyawan, ya, atas nama Sandi Mulyawan, untuk hari ini tanggal 3 bulan Februari tahun 2021 akan menyampaikan sesuatu kepada kalian semua, karena hari ini atau pagi ini adalah hari terakhir, hari perpisahan Sandi Mulyawan dengan kalian semua. Beliau berhenti belajar di pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Agora Nurul Islam ini karena beliau hendak mempersiapkan atau mau mempersiapkan diri untuk acara di mana beliau merencanakan suatu pernikahan.
sekaligus mempersiapkan acara pernikahan dengan seorang perempuan, ya, dengan seorang perempuan yang juga sama-sama dari Batam. Ya, harapan kita semua doakan, ya, semoga Sandi Mulyawan selama 1 tahun penuh yang berkhidmat di PPA kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan barokah, dan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan, didikan, arahan kepada Sandi Mulyawan menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang diberi kemudahan oleh Allah untuk mencari rezeki dan usaha yang halal, yang tayyib, jiwa raga harta bendanya senantiasa dilindungi oleh Allah, diberi keamanan oleh Allah di setiap langkah-langkah di mana beliau ini menginjakkan kaki berbagai macam arah untuk mencari nafkah, untuk mencari sesuatu kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, sehingga beliau aman, tentram, nyaman di luar di mana beliau ini ada, ya. Kita dengarkan penyampaian dari Muhammad Sandi Mulyawan ini, ya. Apa yang dia sampaikan kepada kawan-kawan seperjuangan yang ada di PPA, silakan sampaikan pesan dan kesan untuk kawan-kawan Anda. Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan. Dengarkan semua, simak semua, karena hari ini adalah hari terakhir, ya, hari terakhir Sandi Mulyawan ada di PPA. Nanti beliaunya sudah berangkat pulang. Ketika selesai acara di mana Sandi menyampaikan pesan-pesan kepada Anda, kepada kalian semua, saya minta, ya, saling maafkan satu persatu. Nanti Sandinya hampirin teman-temannya, ya, hampirin satu-satu. Kalian tetap duduk, Sandinya nanti berjalan ke Imron, mendatangi Luki, mendatangi Baim, mendatangi Irfan, satu persatu datangi, pegang tangannya, ucapkan, misalnya ke Imron, ya, Imron, saya mau pulang, ya, itu caranya. Saya mau pulang, mau kerja, untuk mempersiapkan diri untuk acara pernikahan saya. Setiap Anda berjabat tangan dengan kawan-kawan seperjuangan Anda, ucapkan itu. Imran, sebentar lagi saya pulang ke kampung, pulang ke rumah. Doakan saya, hajat dan tujuan saya ini diberi kemudahan oleh Allah. Jangan lupa, ya, sama abang, doakan. Kalau abang punya salah, maafkan. Itu caranya. Kalau abang punya salah ke Imron, punya salah kepada Imron, baik dari kata-kata maupun perbuatan, abang minta maaf. Itu caranya. Salaman, datangi Luki. Salaman, datangi Luki. Salaman, datangi satu persatu. Ya, baru nanti kita tutup dengan doa Rijalul Gaib, ibadallah.
disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa baraka sallim ajma'in. Alhamdulillah, kita pagi ini dapat berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah SWT, yaitu di masjidnya Masjid Al-Bait. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita ini masih dibangunkan. Pada pagi ini kita masih dibangunkan oleh Allah SWT, masih diberi umur yang panjang. Andaikan tadi malam itu hari terakhir kita dibangunkan, tidak dibangunkan lagi, bagaimana nanti kau bilang? Sudah siap tidak? Kalau hari ini hari terakhir kita dibangunkan, kita harus sama-sama berpikir. Setiap harinya itu kita harus membayangkan bahwasanya tidur kita itu tidur yang terakhir. Tidur kita itu tidur yang terakhir. Takut-takut Allah tiba-tiba cabut nyawa kita ketika kita tidur itu. Nah, ketika kita tidur itu dicabut nyawa kita, kita lupa bahwasanya kita masih banyak kesalahan, amalnya masih kurang. Itulah dia, kita senantiasa memohon kepada Allah akan limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita ini dapat diampuni dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Dan tak lupa pula kita haturkan salam serta salawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkat beliaulah kita dapat dituntun ke jalan yang benar, ke jalan agama Islam. Pada kesempatan pagi kali ini tidak banyak yang saya sampaikan, karena ya sedikitlah saya sampaikan bahwasanya kita ini di mana-mana tuh harus melewati yang namanya perjuangan. Dimanapun, kapanpun, pasti kita tuh melewati yang namanya perjuangan. Mulai dari kecil pun itu tak lepas dari namanya perjuangan, ya kan? Perjuangan kita untuk ketika bayi itu, perjuangan kita untuk belajar merangkak, perjuangan untuk belajar berdiri, tak lepas lah kita dari kecil itu perjuangan. Kita pun di Pondok Pesantren Agro Nurul Islam ini
Nah, ini kita ini sedang dalam melewati masa yang dimana tahap perjuangan ya. Kita berjuang bersama-sama. Perjuangan kita belajar mencari ilmu bersama-sama, berjuang belajar ilmu bercocok tanam bersama-sama, belajar menghafal hadis bersama-sama, belajar menghafal Al-Quran bersama-sama, belajar etika dan akhlak bersama-sama. Pokoknya kita ini sedang melewati yang namanya tahap perjuangan. Nah, kita ini sebagai thalabul ilmi harus menyikapinya dengan profesional. Dengan profesional. Bagaimana perjuangan kita ini disikapi dengan profesional? Perjuangan kita ini disikapi dengan kita ini kita ini harus sabar dan tabah dalam melewati setiap apa yang kita perjuangkan. Teman-teman santri, kita ini sudah dituntut untuk berjuang dari rumah pun kita memang udah harus berjuang lah untuk kedua orang tua kita, membanggakan kedua orang tua kita, berjuang supaya ini kita bisa sukses di akhirat. Tanpa perjuangan itu, apa yang kita dapatkan, apa yang ingin kita capai itu akan terasa mimpi ya. Berjuang itu, misalnya kamu mau berjuang mendapatkan ilmu di pondok pesantren, tapi apa yang kita mau capai itu kita nggak mau berjuang. Misalnya disuruh hafalin hadis tapi tak ada hafalan, disuruh hafalan Al-Quran tapi tak ada hafalan, disuruh belajar ceramah tapi tak mau belajar untuk mencari materi ceramah. Kita mau berjuang untuk pandai itu, atau kita tuh pengen pintar, pengen pandai, tapi kita nggak mau berjuang. Nah, itu akan terasa mimpi. Nah, jadi kita ini semata-mata di pondok pesantren ini berjuang ya. Nah, jadi perjuangan kita itu harus kuat ya, harus kuat. Tekad kita harus kuat. Kita harus ubah mindset kita itu. Kita di pondok pesantren itu apa tujuan kita ya? Supaya perjuangan itu kita tahu. Bilal di pondok pesantren diantar oleh ibunya ke pondok pesantren. Tujuannya untuk apa? Nanti baru tahu tuh perjuangannya. Tapi kalau nggak tahu tujuannya nanti nggak mau berjuang takutnya kan? Nanti nggak bisa, apa yang mau dicapai nggak bisa nanti. Nah, itu dia. Contohnya seperti itu. Teman-teman santriku yang dimuliakan Allah SWT, dan tak lupa pula kita tuh harus menghargai suatu perjuangan. Mulai dari perjuangan ibu kita, perjuangan bapak kita, perjuangan orang-orang, perjuangan guru kita, perjuangan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya kan? Banyak ini yang mensupport kita ini, mensupport perjuangan kita. Ibu kita, bapak kita, guru-guru kita pengen melihat kita itu menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleh, bisa membanggakan orang tua. Tapi kadang kita hanya ini yang nggak tahu kan, nggak tahu perjuangan mereka, makanya disia-siakan gitu. Nah, ya kan? Perjuangan ibu, bapak, guru supaya kalian menjadi anak yang soleh, tapi ujung-ujungnya dibilang jangan kabur, itu tak boleh sebenarnya. Kalian kalau misalnya tahu perjuangan mereka, nangis kita pokoknya. Perjuangan ibu kita, perjuangan bapak kita, perjuangan guru kita, perjuangan orang-orang yang ada di belakang kita, ini banyak juga. Donatur yang ada di Singapura itu, mereka tuh berjuang juga untuk kita, berjuang juga untuk kita, mensupport kita. Orang Nurul Islam berjuang juga untuk kita.
Kalau kalian tahu rasa perjuangan itu, pasti nangis lah rasanya. Iya, rasa capek, rasa letih, kita berjuang itu, tapi nggak dihargai orang, nangis rasanya. Itu kita harus belajar gitu kan, untuk menyikapinya. Belajar menghargai perjuangan seseorang. Nah, apalagi perjuangan orang-orang terdekat kita. Yang seperti saya yang bilang tadi itu, perjuangan ibu kita, bapak kita, guru-guru kita. Jangan sampai mengecewakan lah di pondok pesantren ini kan. Belajar yang giat. Kalau ada praktek agro, belajar juga yang giat juga. Jangan malas-malas. Apabila diperintahkan untuk praktek, jangan malas-malas gitu. Semangat gitu. Itu buat kita juga. Walaupun rasanya lelah, capek, kerjakan saja. Misalnya diperintahkan untuk kita praktek cocok tanam, kita harus semangat itu untuk belajar. Siapa tahu nanti jadi juragan kangkung semua kan? Nggak tahu nih. Jadi juragan kangkung semua, atau kalau disuruh hafalan juga harus betul-betul hafalan. Ya nggak Pak Im? Betul-betul hafalan. Supaya perjuangan kita ini nggak sia-sia. Pak Im misalnya ingin menjadi hafiz Quran, tapi malas mau menghafal, ya susah. Imran mau menjadi al-hafiz hadis, tapi hafalan lugahul hadisnya malas menghafal hadis, tak bisa juga. Berat juga itu rasanya nanti. Sama kayak saya juga, ini tahap perjuangan ya kan. Perjuangan juga, sama-sama doa lah. Sama-sama doa supaya kita ini, perjuangan kita ini diridhai oleh Allah. Karena sesuai dengan firman Allah SWT dalam Quran surah Al-Ankabut ayat terakhir itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahaduna fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Walladzina jahadu. Walladzina jahadu, dan orang-orang berjihad. Berjihad ini kan konteksnya itu orang di mana tuh orang yang berjihad itu adalah orang yang berjuang kan, melalui tahap perjuangan juga. Itu sebagian dari perjuangan juga kita, walaupun kita itu bukan di medan jihad yang sesungguhnya, misalnya medan jihad perang, tapi kita di pondok pesantren itu termasuk jihad juga, ya kan? Orang yang talabul ilmi itu termasuk jihad fisabilillah juga. Nah, itu dia. Jadi kita ini sedang dalam medan jihad juga. Fina lanahdiyannahum subulana, untuk mencari keridhaan kami. Kita ini di pondok pesantren sebagai talabul ilmi sedang dalam berada medan jihad fisabilillah, medan jihad untuk mendapatkan ilmu. Itu dengan niat itu kita harus pasang niat kita itu untuk mencari keridhaan kami. Maksudnya keridhaan siapa? Keridhaan Allah dan Rasulnya. Kita di pondok pesantren itu belajar itu ya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, nanti baru ada ayat yang lain, ayat artinya fiha lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi kita ini kalau udah pasang niat untuk di sini tuh untuk pasang niat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan ditunjukkan jalannya Allah tuh, jalan yang benar. Misalnya si Baim ingin menjadi hafiz Al-Quran, dia tuh niat untuk berjuang betul-betul kan, niat untuk berjuang betul-betul untuk mencari keridhaan Allah. Nanti Allah akan tunjukkan jalannya. Allah akan tunjukkan jalannya, Allah akan mudahkan dia. Tapi kalau misalnya niatnya salah, nanti susah jadinya untuk ditunjukkan jalan.
nanti jadi tukang ngantuk jadinya apa gitu. Coba kalau pasang niat yang betul-betul pasti Allah akan tunjukkan jalannya. Karena sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang baik. Nah, itu dia. Teman-teman santriku yang dimuliakan Allah SWT, ya banyaklah kita harus berjuang ini. Kita berjuang bersama-sama lah. Saling-saling mendoakan juga, saling support satu sama lain dalam perjuangan kita ini. Kalian support saya juga support kalian. Kalian doakan saya juga doakan kalian. Dan kita jangan lupa juga di dalam setiap perjuangan itu harus disikapi dengan sabar dan tabah. Ya, ini hari terakhir saya. Semoga nanti ketika di luar perjuangan saya ini mendapatkan ridho dari Allah SWT. Dan saya juga minta doanya, minta supportnya dari kalian, terutama dari guru saya Kiai Taufik Ratania. Dan banyaklah di sini kesan dan kesannya yang baik di pondok pesantren ini yang saya pelajari. Kesan dan kesannya bersama kalian, mandi kolam bersama-sama, menghafalkan Al-Quran bersama-sama, bercocok tanam bersama-sama. Banyak pelajaran yang diambil ini. Dilatih kesabarannya di sini, dibimbing. Ya pokoknya di sini medan perjuangan saya lah. Nanti ketika ada di luar, beda lagi medan perjuangannya. Mungkin medan perjuangannya harus kita lewati juga kan. Ya, kayak kalian di sini medan perjuangannya yang masih di sini, betul-betul harus berjuang, berjuang untuk mencari ridhonya Allah SWT. Ya. Mungkin saya banyak salah kepada kalian, saya mohon maaf. Dan tak lupa pula saya meminta ampun kepada Allah SWT. Kesalahan datangnya dari saya dan kesalahan datangnya dari saya atas kekhilafan saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sandi pagi ini ya sudah menyampaikan pesan kepada kalian, di mana pagi ini adalah pagi yang terakhir untuk Sandi di GPA. Tetapi saya memberikan tugas kepada Sandi untuk selalu melakukan al-amru bil ma'ruf. Ya, pesan saya kepada Sandinya, ketika sudah ada di kampung halaman, ada di rumah bersama keluarga, bersama masyarakat, tentunya selalu melakukan al-amru bil ma'ruf, menyeru kebaikan. Al-birru husnul khuluq, al-birru husnul khuluqi, kebaikan adalah akhlak yang baik. Tolak ukurnya tebarkan kebaikan. Selalu menyeru, mengajak kepada orang untuk berlaku baik. Ya. Tentunya Sandi pulang ke rumah ini meninggalkan PPA. Beliaunya niat untuk bekerja sekaligus mempersiapkan diri untuk acara pernikahannya, untuk melamar sekaligus mempersiapkan daripada resepsi pernikahan dengan seorang perempuan yang dimaksud. Ya, dalam persoalan pernikahan itu tentunya kita harus
tahu, harus paham betul-betul. Di dalam kalimat an-nikahu itu ada 4 huruf. Ada alif, ada nun, ada huruf kaf, ada huruf ha. Semuanya akan menghadapi atau akan menikah, ya. Kira-kira semuanya ada keinginan untuk menikah dan ada, ya. Kalau Sandi mempersiapkan untuk menikah, bekerja sekaligus mempersiapkan diri untuk menikah, diingat-ingat bahwa persoalan nikah itu sangat sakral. Ya, kalau kita boleh untuk memaknai kalimat yang berkaitan dengan kalimat an-nikahu, di situ ada 4 huruf. Ada alif, ada nun, ada huruf kaf, ada huruf ha. Yang pertama, huruf alif itu adalah memiliki makna ulfatun min ulfatillah. Ulfatun min ulfatillah. Kita dituntut untuk saling mencintai, saling menyayangi. Jadi keburukan, kekurangan, ketidaksempurnaan pasangan Anda ke depan, ya, karena Anda mungkin melihat secara dohirnya, wajahnya, kulitnya, bentuk rupanya, tinggi badannya, mungkin melihat secara dohirnya, wah ini kayaknya cocok jadi istri saya. Tetapi ketika Anda sudah menikah, ngumpul siang, malam, pagi, sore, ya, ngumpul, baru Anda akan tahu kekurangannya, ya. Mungkin rasa di situ akan ketemu. Ini kayaknya ada kekurangan di dalam diri pasangan saya. Ya, kekurangan adalah merupakan bagian kesempurnaan seseorang. Maka tunjukkan ulfah. Kalau sudah menikah dengan seorang perempuan, maka tunjukkan ulfahnya, itu tunjukkan cintanya, tunjukkan. Mau dia punya kekurangan, tetap ulfahnya itu ada. Apalagi dia punya kelebihan. Paham ya? Paham? Paham di? Ya, saya memberikan nasihat kepada Sandinya. Ya, kedepankan rasa ulfah. Ya, bahwa kita menikah itu dituntut untuk ulfah, untuk saling mencintai, saling menyayangi. Ketika Anda sudah menikah, maka di situ ada huruf nun, yaitu ni'matun min ni'matillah. Ketika Anda berhubungan, di situ akan bertambah nikmatnya. Ya, yang awalnya Anda tidur, bangun di waktu pagi, biasanya kita cuci baju sendiri. Nah, sekarang ada yang mencucikan. Ya, pasangan Anda, calon istri Anda, nanti kalau sudah ini jadi istrinya Anda, maka suatu saat nanti hidup Anda lebih nikmat. Kopi yang masih belum sedia biasanya buat sendiri dibuatkan. Kalau kita mau minum teh, biasanya kita buat sendiri, sekarang ada yang membuatkan. Biasanya kita cuci baju sendiri, sekarang ada yang mencucikan. Itu nikmatnya luar biasa. Ya, jangan sia-siakan nikmat Allah yang Allah berikan kepada Anda melewati seorang perempuan yang akan mendampingi Anda, ya, setiap hari dan setiap malamnya. Jangan pernah disakiti, jangan pernah dikecewakan. Karena itu merupakan nikmat yang dihadirkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah kepada Anda. Paham ya? Ulfatun min ulfatillah, nikmatun min nikmatillah. Yang ketiga ada huruf kaf. Ya, ada huruf kaf. Karamatun min karamatillah. Ketika Anda menikah dengan seorang perempuan, hakikatnya Anda telah dimuliakan oleh Allah. Hakikatnya Anda telah dimuliakan oleh Allah. Ya. Ketika Anda berjumpa dengan seorang perempuan, kemudian Anda sudah mengatakan ini kayaknya cocok menjadi istri saya, kemudian Anda melamarnya, kemudian Anda mengadakan resepsi pernikahan. Nah, di situ Anda duduk di atas kursi, dihadiri oleh orang banyak, seolah-olah Anda merupakan bagian daripada raja, dimuliakan oleh orang banyak, didatangi oleh orang banyak, disalimi oleh orang banyak, disaksikan oleh orang banyak, sehingga di situ Allah memberikan daripada karamah,
karomah kepada Anda dan kepada pasangan Anda, bahwa Anda sekarang sudah dimuliakan. Luar biasa ya. Luar biasa. Kalau kita mengingat daripada karomatun min karomatillah, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'akrimu auladakum fa inna karamatal auladi ibadah, di mana kita ini dituntut untuk senantiasa akrimu auladakum, memuliakan daripada anak. Jadi yang punya anak wajib untuk memuliakan daripada anaknya. Orang tua yang punya anak wajib untuk memuliakan daripada anak. Fa inna karamatal aulad ibadah, karena memuliakan anak itu merupakan bagian daripada ibadah kita kepada Allah. Mau nanti ketika Anda menikah punya anak, misalnya anaknya tidak pandai, anaknya tidak cerdas, anaknya degil, anaknya berdegung, misalnya anaknya ini nakal, anaknya mu'anidun, ya, anaknya dikasih nasihat nggak mau misalnya. Ya, intinya kita harus terus berusaha untuk mengarahkan, membimbing, mendidik daripada anak, tapi jangan lupa kita selalu memberikan sesuatu suntikan untuk rasa cinta, rasa sayang, wujud daripada kita memuliakan daripada anak. Fa inna karamatal aulad ibadah, karena memuliakan anak itu adalah ibadah. Sama dengan halnya Anda ada di BPA. Anda ada di BPA, Anda dalam proses belajar, dalam proses berjuang, mencari ilmu, pengertian, pemahaman yang ada di BPA, Pondok Pesantren Nurul Islam yang ada di Kampung Berdaya ini, ya. Wujud orang tua memuliakan Anda itu setiap bulannya menjenguk. Minimal beliau ini menyediakan dan mempersiapkan diri untuk memberikan sesuatu bingkisan-bingkisan kepada Anda. Baim dibawakan jajan, dikasih uang. Ahmed juga dikasih jajanan sama orang tua, dipersiapkan oleh orang tuanya jauh-jauh hari sudah belanja jajan banyak, ya, dikasih uang untuk dia kebutuhan sehari-hari yang ada di BPA misalnya. Itu wujud kasih sayangnya, wujud daripada orang tua memuliakan seorang anak. Bahwa orang tua itu tahu memuliakan anak adalah merupakan ibadah. Nanti suatu saat nanti Anda akan tahu bagaimana caranya ketika Anda sudah menikah kemudian punya anak. Jangan pernah sia-siakan itu anak. Terus didik, arahkan, bimbing, didik, arahkan itu anak agar menjadi anak yang soleh. Jangan biarkan anak kita itu menangis, jangan biarkan anak kita itu sesat, jangan biarkan anak itu lupa daratan, ya. Jangan lupa anak kita ini lupa dengan tanggung jawabnya untuk menjalankan ibadah dan pengabdiannya kepada Allah. Paham ya? Paham? Ya. Sekarang posisi Anda sekarang statusnya anak. Pada saatnya nanti Anda punya status yang lain, Anda akan punya anak dengan pendamping Anda. Mungkin Anda punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3. Anda akan memperjuangkan anaknya Anda. Kalau Anda nakal, kalau Anda punya anak yang tidak sama dengan keinginan Anda, itu sama juga. Sama juga dengan keinginan kedua orang tua Anda yang sekarang. Orang tua sekarang yang ada di rumahnya Anda masing-masing juga punya keinginan. Oh, saya ingin Ahmed itu jadi anak yang soleh. Saya ingin punya anak Lukman dari Pancur. Ingin Peter. Ingin jadi anak yang soleh. Ingin jadi anak yang nurul. Ini orang tua, bayangan keinginan orang tua itu besar. Fadil, orang tuanya juga ada keinginan yang sangat besar, menaruh suatu harapan. Saya akan naruh di pesantren si Fadil, harapan saya semoga Fadil hafal Al-Quran 30 juz. Yang lagi duduk di rumah ini, lagi nyantai, lagi ngobrol mungkin sama ibunya, itu anak-anak. Punya angan-angan besar, punya keinginan, punya hajat, punya cita-cita yang sangat besar, di mana keluh kesah ini timbul. Semoga anak saya ini menjadi anak yang soleh. Jangan sampai anak saya ini gak soleh. Misalnya, pikiran ini masih belum ada di dalam diri Anda. Nanti kalau sudah menikah, baru punya anak, baru ngerti Anda. Kayak apa orang tua itu punya anak. Kalau sekarang masih belum. Nanti kalau sudah punya istri,
baru punya anak, di situ Anda tahu. Paham ya? Paham ya? Baru Anda tahu, oh kayak gini ya kalau punya anak nakal. Kayak gini ya kalau kita punya anak yang susah untuk diatur. Itu yang namanya hikmah. Jadi kita akan mendapatkan hikmah di dalam pernikahan itu. Kalau sekarang Anda bayangan-bayangan itu masih belum ada, pikiran-pikiran seperti itu belum ada. Tapi ketika punya anak baru kita tahu, oh kayak gini kan jadi orang tua, oh kayak gini jadi bapak, oh kayak gini jadi ibu. Itu namanya hikmah. Makanya an-nikahu ada ulfatun min ulfatillah, ada ni'matun min ni'matillah, ada karamatun min karamatillah, ada hikmatun min hikmatillah. Hikmah itu akan didapat ketika Anda menikah, berbagai macam hikmah Anda bisa mendapatkan dalam pernikahan itu. Yang asalnya Anda tidak ngerti kayak apa susahnya orang tua, yang Anda sekarang tidak ngerti susahnya ibu kayak apa, tapi ketika Anda sudah berkeluarga, punya anak, punya keturunan, ya, di situ Anda akan mengerti kayak gini caranya mencari nafkah, mencari kebutuhan rumah tangga. Oh, beras mahal sekali. Oh, cari uang susah sekali. Itu. Oh, kopi di dapur nggak ada, nggak dibuatkan kopi misalnya. Susah orang tua. Nanti kalau sudah Anda menjadi dewasa, menikah, di situ Anda perlu ngerti jadi orang tua. Paham ya? Paham? Doakan Sandi ini, ya, Sandi Mulyawan pagi ini sudah perpisahan, ya, pesan beliau, pesan untuk kita semua yang bisa kita ambil adalah al-amru bil ma'ruf, ya, al-amru bil ma'ruf, menyeru kebaikan. Paham semua? Paham semua? Paham semua? Ya. Kita doakan Sandi, ya, sambil Anda berjabat tangan sama teman-temannya, minta maaf sama teman-temannya mungkin pernah salah, ya, mungkin sebaliknya kalian juga mungkin sebaliknya punya salah kepada Sandi atau Sandinya punya salah kepada Anda. Ya, mulai kali ini maafkan Sandi kesalahannya, mungkin dari bahasa, tutur bahasa yang agak keras, agak kasar, mungkin menyinggung perasaannya, menyakiti daripada perasaannya. Tolong, ya, maafkan Sandi. Paham semua? Sebaliknya Sandi kalau mungkin punya hutang atau punya janji sama temannya, sampaikan, ya. Sekarang waktunya Anda berpisah, sebentar lagi Anda akan pulang ke tempatnya, dan besok Anda akan melamar kerjaan, dan kemudian Anda mempersiapkan daripada pelamaran dan pernikahan itu sendiri. Semoga Allah memberikan bimbingan, arahan kepada Anda ke jalan yang baik sesuai daripada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita baca doa rijalul ghaib, ya, satu persatu Anda salimin, ya, agak renggang sedikit biar Anda bisa berjalan di tengah-tengahnya, ya, salam sedikit, ya, kemudian kita sambil baca doakan, ya, ibadallah rijalallah agisunan li'ajlillah wakunu annana lillah sanahdah bifaunillah ibadallah belum rijalallah agisunan li'ajlillah belum temannya lafaz Ibu
kamu pernah menyakiti hatinya, mungkin kamu pernah membentak dia, saling maafkan. Ya, lepaskan semuanya, lepaskan semuanya. عباد الله
Amin, 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 amin. Baca, baca, baca. Amin, 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 amin. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ya, pagi ini Anda sudah terasa, ya kan? Saya saja yang selalu ada di pesantren. Hadirnya kalian itu membuat saya semangat. Hadirnya Anda adalah obat. Ya. Hati yang gundah gulana, hati yang merasa kurang bahagia, ketika saya melihat Anda saja, hati ini gembira, hati ini senang. Ya. Ditinggal Sandi Mulyawan, dia bukan anak saya. Saya tidak tahu dia lahir di mana, cara mendidiknya seperti apa. Mondok di pesantren PPA, saya tidak pernah membedakan antara anak saya dengan Sandi Mulyawan. Tidak pernah membedakan antara anak saya dengan kalian. Statusnya Anda adalah anak saya. Kalau Anda sudah meninggal di PPA, meninggalkan PPA, yang statusnya sudah berhenti karena ada tujuan bekerja atau tujuan menikah, terasa hati ini kayaknya sakit. Ya, ditinggal salah satu santri saja, ini merasa sepi. Ya kan? Saya doakan yang terbaik kepada Sandi Mulyawan agar senantiasa Allah berikan keselamatan dunia akhirat. Jiwa raga harta bendanya dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diberi keamanan oleh Allah, selalu mendapatkan bimbingan, arahan, didikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah-langkah kakinya senantiasa mendapatkan catatan-catatan barokah, catatan-catatan pahala yang selalu mengalir. Yang perlu diingat, setiap bulan Sandi ini saya ajak untuk membantu saya di PPA. Nah, ingat-ingat ini. Setiap awal bulan Sandi akan hadir di PPA kita. Sandi setiap awal bulan, saya minta kepada Sandi di awal bulan, ya, selesai ada pertemuan PDP, pertemuan para dai-dai di akhir bulan. Nah, di awal bulannya Sandi itu akan hadir ke PPA untuk memberikan tausiah atau memberikan nasihat-nasihat di Sabtu, di malam Sabtu, ketika kita mengadakan kultum 7 menit sebulan sekali. Saya minta Sandi hadir di PPA. Agar apa? Agar menjadi obatnya Anda, obat rindu, agar terus, ya, dia ingat kepada momen-momen yang ada di PPA. Paham semua? Paham semua? Nah, semoga Sandinya diberi pelajaran, dapat kerja yang bagus, yang tentunya halal, baik, bisa ke depan bisa tertata, terarah, sehingga apa yang dicita-citakan senantiasa mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham semua? Jangan lupa Anda sudah berjabat tangan, sudah salaman sama teman-temannya yang ada di PPA. Saya minta
Pagi ini pula kamu datang ke rumahnya Bude, datang ke rumahnya Pak di sana, ya. Pak Nur sama Bu Nur itu juga orang tua Anda. Dia juga merupakan bagian daripada keluarga kita. Datang kepada dia. Anda pernah beli kue kepada dia, Anda pernah beli pulsa kepada dia, ya kan? Mungkin pernah hutang kepada dia, atau pernah dikasih sesuatu barang kepada Anda. Walaupun satu biji makanan aja, ya, tolong diingat-ingat kebaikan orang. Jangan pernah melihat sisi kejelekan, keburukan seseorang. Lihat kebaikan, ya. 1000 keburukan dihancurkan dengan satu kebaikan. Datangi beliau, sampaikan, Bude, Ade, pagi ini Sandi mau pulang ke rumah, doakan saya Bude. Gitu ya, saya berpamitan. Kalau Sandi punya sana sama Pak Di sama Bude, maafkan saya gitu. Jadi pulangnya kita tenang, ya, paham? Nah, yang menjadi beban kita ini lepas sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga barokah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.